Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam menyelesaikan tugas kita selaku penuntut ilmu, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas materi pembelajaran kita. Tapi sebelumnya alangkah baiknya Pak Guru ingin mengetahui kondisi kalian, apakah semuanya sudah hadir di ruangan ini. Ketua kelas Hairil, bagaimana? Semuanya hadir teman-temannya? Ya Pak, Alhamdulillah berdasarkan daftar hadir semuanya hadir. Oh ya, baiklah kalau begitu, syukur alhamdulillah kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita memulai materi ajar pada hari ini, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengetahui ingatan kalian mengenai materi yang minggu kemarin kita bahas. Itu kira-kira materi apa kemarin? Masalah surat lamaran kerja Pak. Oh ya, surat lamaran kerja yang mana kemarin sudah dikumpulkan hasilnya. Kira-kira tidak ada masalah di surat lamaran kerja itu? Kalau tidak ada masalah, kita akan lanjutkan ke materi ini, kita akan bahas langsung. Baik, kalau tidak ada masalah terkait materi yang sudah kita bahas kemarin, kita akan melanjutkan dengan materi pada hari ini, yaitu masalah teks novel. Jadi teks novel tentunya di sana tidak terlepas dari pemahaman kita tentang novel itu sendiri. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengetahui apakah pernah kalian mendengar istilah novel atau kata novel waktu kalian di MTS atau SMP dulu? Saya Pak, Coba Alikil. menurut pemahaman yang kami tahu, novel merupakan sebuah karya prosa fiksi yang panjang, kemudian mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang. Ya, bagus. Coba Azmi. Novel merupakan rangkaian cerita fiksi yang kompleks dan panjang mengenai kehidupan seseorang dan biasanya disajikan dalam bentuk buku. Ya, luar biasa. Nah, jadi kaitannya dengan apa yang kalian paparkan tadi terkait hal-hal yang kalian dengar, kalian ketahui masalah novel. Pada kesempatan ini kita akan coba memperdalam terkait novel dan apa yang kalian paparkan tadi. Silakan dilihat di slide. Kita pahami di sini adalah masalah ciri-ciri novel itu. Ciri-cirinya nanti itu baik kita lihat dari sisi halaman, selanjutnya bagaimana redaksi atau alur cerita dari novel itu sendiri. Kalian juga perlu mengetahui ada unsur in-nya, ada unsur X-nya. Untuk unsur in itu adalah unsur yang membangun sebuah cerita itu dari dalam, kemudian X-nya itu dari luar. Jadi persoalan unsur in X-nya itu tidak serta-merta itu ada di dalam sebuah pembelajaran novel saja. Tetapi ibaratnya kita selaku manusia itu pun punya yang namanya unsur in, ada unsur X. Begitu juga dengan sebuah novel, harus kita analisis dulu untuk mengetahui bagian-bagian dari unsur in itu sendiri. Selanjutnya ada unsur X-nya. Unsur X-nya itu dari luar. Kita manusia itu unsur X kita di luar itu apa? bentuk rambutnya, potongan hidungnya, itulah yang dikatakan unsur X.
sehingga kompleks sudah manusia itu ada unsur in unsur ek, begitu juga dengan sebuah novel. Selanjutnya dari unsur X itu sendiri ada nilai moral, ada nilai sosialnya, ada budaya, ekonomi, politik, ada religi, ada pendidikannya. Nah, dari unsur in unsur X juga di sini tidak terlepas namanya ciri sebuah kebahasaan novel. Bahasa novel ada bahasa emotifnya, ada subjektivitasnya, kemudian ada kalimat langsung, tidak langsung, ada kata sifat yang tertuang di dalam konteks teks novel nantinya yang kalian analisa itu tentunya juga tidak terlepas dari apa yang kita bahas terkait materi novel itu sendiri. Pak, mau bertanya ini. Ya, silakan. Nanda Dina Fitriana. Ini belum saya pahami Pak di bagian ciri-ciri dari kebahasaan. Bahasa emotif itu, bahasa subjektif. Bahasa emotif tentunya di sana terkait orang yang terlibat langsung sebagai tokoh di dalam cerita novel itu sendiri. Kemudian untuk subjektivitasnya itu tidak terlepas dari bagaimana karakteristik tokoh dalam menghadapi persoalan, kemudian dalam menyelesaikan persoalan itu sendiri. Tapi sebelumnya kita akan coba bagi kelompok, 4 kelompok. Untuk kelompok pertama, ketua kelompoknya Hirul Basari. Silakan ditulis oleh anggotanya. Anggotanya Sri Latifah Bayi Indah. Masing-masing kelompok nantinya akan menganalisa unsur in dan unsur ek serta unsur kebahasaan di dalam novel. Nah, nanti kalau sudah selesai dianalisa, kalian masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan, mendiskusikan. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin menggambarkan langkah-langkah bagaimana kalian nantinya menyelesaikan apa yang menjadi masalah yang diberikan sama Pak Guru terkait tugas yang ada di lembar kerja peserta didik di LKPD yang sudah Pak Guru upload di Classroom. Jadi langkah-langkahnya nanti pertama kalian akan memilih 2 teks cerita novel. Tema yang pertama itu masalah bumi manusia. Tema yang kedua itu terkait surat kecil untuk Tuhan. Kalian akan membaca teks tersebut, kemudian menganalisa, mencatat hasil analisis kalian. Selanjutnya setelah itu mendiskusikan hasilnya nanti secara berkelompok, mempertanggungjawabkan hasil diskusi masing-masing kelompok. Yang mana kekurangannya, yang mana kelebihannya, stimulusnya bagaimana nanti Pak Guru nanti jelaskan setelah selesai kalian diskusikan. Nah, hasil diskusinya itu silakan nanti dikumpulkan, dipoto itu. Setelah dipoto nanti hasil kerja di LKPD-nya itu kalian kirim melalui grup WA, ya, fotonya itu nanti. Paham? Alhamdulillah Pak. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang dipahami sambil diskusi, Pak Guru siap standby untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian kalau ada yang merasa kesulitan. Bapak, di unsur intrinsik novel itu amanat sama gaya bahasa ada dua-duanya diisi Pak. Oh ya, satu saja, satu. Bapak sudah siap. Ya, baik. Dari kelompok 2 Dini Fitriani, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Tema dari novel yang kami diskusikan tentang perjuangan hidup. Amanatnya, melalui novel ini kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Cepat atau lambat, orang akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, setiap detik kehidupan yang sangat berharga ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi kebaikan sendiri maupun sesama manusia. Latar tempat terjadinya di Jakarta, Banten, Bandung, Singapura, dan Perancis. Latar waktunya
dari tahun 2003 sampai 2006. Latar sosial, kehidupan keluarga yang tercukupi secara materi, kebudayaan Jawa Barat, dan dunia pendidikan. Gaya bahasa yang digunakan novel Surat Kecil untuk Tuhan seperti gaya bahasa hiperbola, personifikasi, klimaks, ironi, pronomasia. Unsur estetik novel. Unsur estetik novel karya Surat Kecil untuk Tuhan terdapat 4 nilai estetik novelnya. Yang pertama nilai agama, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, dan yang keempat nilai budaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi yang kelompok kami sudah diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok kedua dulu. Ya. Ya, baik, terima kasih anak-anakku semua, karena waktu semakin mendekati Jumat, azan Jumat. Jadi bagaimanapun, walaupun ada satu kelompok yang belum tampil pada siang hari ini, tapi Pak Guru yakin hasil diskusinya sudah semaksimal mungkin, sudah baik walaupun belum dapat waktu persentase. Nah, oleh karena itu untuk kelompok yang lain, kelompok 1, 2, 3 yang sudah persentase, sangat luar biasa sekali dari hasil kerja kelompoknya, kemudian model persentasenya, Pak Guru sudah bangga ya. Jadi pada kelompok yang belum tampil, hasil simpulannya kerja kelompok luar biasa bagi kalian, kemudian hasil persentase luar biasa, kemudian komunikasi kolaborasi kalian dengan kelompok yang lain luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran yang selanjutnya nanti terkait materi, insya Allah kita akan coba menyelesaikan materi tentang teks drama nanti di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran ini dengan doa, terlebih dahulu Pak Guru mengarahkan kalian untuk mengerjakan bahan evaluasi berupa soal-soal pilihan ganda yang ada di LKPD pada classroom yang Pak Guru buat. Dari hasil analisis terkait isi dan kebahasaan novel, untuk kelompok yang pertama sampai kelompok keempat, pada bagian unsur-unsur intrinsik dan bagian unsur kebahasaan, alhamdulillah sudah sangat bagus sekali. Cuma sedikit kekurangan pada masing-masing kelompok, baik dari kelompok pertama sampai kelompok 4, yaitu masalah unsur X. Kekurangannya di sana kalian rata-rata tidak menjelaskan alur cerita tentang gambaran dari nilai novel yang kalian muat dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Pak Guru silakan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.